Oke. Nah, untuk yang tumbuhan kalau kita lihat di soal nomor 11 ini, berarti poin utamanya kan karakteristik dari tumbuhan. Kalau kita lihat poinnya, mulai dari yang ciri yang pertama yang disajikan di soal, prokariotik, ini kan sudah jelas kan bukan ya? Ini bukan ciri dari tumbuhan. Kemudian dinding selnya dari zat keeping juga bukan, karena ini adalah ciri dari jamur. Kemudian nomor 3, memiliki membran sel, ini oke. Kemudian bersifat autotrof atau biasanya kita hubungkan dengan keberadaan klorofil ya. Ini klorofil, itu juga oke. Kemudian bersel banyak, ini sudah pasti ya. Tumbuhan atau animalia itu kan bersel banyak. Dan yang terakhir, reproduksinya bisa secara seksual, benar, maupun yang secara aseksual ya. Ini juga benar. Sehingga kan jawabannya di situ adalah yang E-nya ya. Poin utamanya sih kalau untuk ciri-ciri tumbuhan hanya seputar ini ya. Karena kan ciri-ciri saja yang diminta ya. Karena kebetulan di soal nomor 11-nya adalah ciri-ciri planten. Nah, kita ke nomor 12-nya. Kalau kita lihat dari nomor 12, ini salah satu pengelompokan dari tumbuhan. Ya, sesuai dengan sebaran materi. Kebetulan yang nomor 12 ini adalah kelas dari lumut hati ya. Ini lumut hati. Nah, di lumut hati ini kira-kira yang harus kamu perhatikan yang mana? Nah, yang terutama yang kamu perhatikan adalah struktur penghasil gamet jantan dan gamet betina. Berarti kalau berbicara struktur penghasil gamet jantan dan gamet betina, berarti kamu bisa harus membedakan. Ya, seperti yang di bawah ini kan ada 2 gambar ya. Misalkan ini gambar yang pertama gitu ya, ini gambar yang kedua. Nah, sesuai dengan yang kita sebutkan tadi, perbedaan struktur gitu ya. Nah, sehingga kalau dilihat dari gambar nomor 1, berarti bisa kita pastikan dari hasil identifikasi bahwa gambar yang nomor 1 termasuk ke dalam lumut hati penghasil gamet yang betina ya, atau yang kita sebut dengan nama archegonium ya. Ini archegonium yang menghasilkan ovum. Berarti penghasil gamet yang betina. Atau soal yang di nomor 12, kebetulan kan yang jawabannya adalah yang A, lumut hati yang betina. Kurang lebih kan hampir sama ya. Struktur yang ini dengan ini sama. Nah, sementara yang nomor 2 ini agak berbeda. Berarti kamu fokus di sini ya, bedanya ya dengan yang di sini. Kalau yang gambar yang pertama kan seperti pohon kelapa begitu ya, atau berbentuk agak payung gitu. Tapi kalau untuk yang nomor 2 dia melingkar atau cakram. Ya, ininya sisi-sisinya itu berbentuk seperti cakram. Berarti kalau bentuknya seperti itu bisa kita pastikan ini adalah yang antheridium. Penghasil spermatozoa ya. Oke ya. Jadi fokusnya tadi adalah perbedaan struktur dari penghasil gamet jantan dan gamet betina. Ovum ataupun sperma. Kalau dari lumut hati. Nah, sementara kalau di lumut daun, ini lumut daun yang di sebelah kanan. Ini gambar dari lumut daun. Untuk yang di lumut daun, biasanya yang kita fokuskan adalah struktur yang kita sebut dengan nama sporofit ataupun gametofit. Kalau di gambar ini, yang di sini nih bisa lebih jelas kita tentukan mana yang gametofitnya, mana yang sporofit. Kalau sebutan untuk gametofit, ya kalau gametofit berarti kan dia penghasil gamet. Sedangkan sporofit nanti dia akan menghasilkan namanya spora. Jadi kalau ada misalkan di mana di bagian tumbuhan tersebut yang berfungsi sebagai penghasil sperma ataupun penghasil ovum. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah di sini nih, kan ada 2 struktur di sana. Ya, yang ini namanya antheridium, dia menghasilkan sel sperma.
Yang dari sini biasanya kan ada flagelnya. Kemudian karena berada di tubuh yang sama, nah yang satunya lagi adalah archegonium. Archegonium yang ini, penghasil telur atau ovum, ya, atau tepatnya di bagian di sini. Ini adalah gametofit. Sementara yang bagian atas mulai dari tangkai sampai ke kotak spora gitu ya, mulai dari sini. Nah, itu namanya adalah sporofit. Berarti spora itu dihasilkan di bagian di sini, gitu ya, di bagian ujung atau di bagian sporangium ada di sini. Oke. Jadi bisa kamu bedakan di bagian mana yang disebut dengan sporofit, kemudian mana yang disebut dengan nama gametofit. Ya, itu berkaitan dengan lumut hati dan lumut daun ya. Lumut hati dan lumut daun. Kemudian yang nomor 13. Nah, nomor 13 ini berarti ya. Yang sebelumnya boleh balik dulu nggak? Tadi saya belum sempat screenshot. Ya. Oke. Nah, udah, Pak. Ya. Lanjut ya. Untuk nomor 13 berarti ini berbicara tentang peranan tumbuhan lumut. Pasti kamu sudah tahu lah ya, yang biasanya kita singgung di peranan tumbuhan lumut kan ada 2 ya. Salah satunya kan di nomor 13 ini, yang digunakan sebagai obat hepatitis. Sebenarnya kan dari namanya nih hepatitis, hepar hati, berarti dari kelompok lumut hati kan ini, lumut hati. Nah, sementara di sini yang ditanya adalah jenisnya, spesiesnya, yaitu yang D-nya, Markantia polymorpha. Ini yang hepatitis. Ya. Sementara yang satu lagi yang berasal dari kelas lumut daun atau Bryopsida. Yang ini. Ini adalah lumut daun. Namanya sphagnum. Biasanya sphagnum ini perannya sebagai ini. Ya, pengganti kapas, bahan bakar, ataupun pembalut gitu ya. Umumnya sih yang digunakan sebagai pembalut ataupun bahan pengganti kapas. Ya, bahan bakarnya juga bisa ataupun sebagai pupuk organik. Gitu ya. Jadi ada 2 poin kalau di manfaat lumut. Ya, manfaat lumut. Oke. Untuk yang nomor 15, sebenarnya nomor 15 ini lanjutan dari bagian sporofit atau yang kita kenal dengan nama sporogonium. Sporogonium ya. Nah, berarti kalau di sini berarti yang perlu kita lihat adalah bagian-bagiannya. Yang nomor 1 itu namanya operculum. Operculum itu sebagai penutup. Ya, penutup. Kemudian kalau yang nomor 2 kan sudah jelas ya, ini namanya kan spora. Nomor 3, agar spora yang nomor 2 ini bisa keluar dari kotak spora atau sporangium, maka bagian nomor 3 ini harus membuka atau yang mengatur pengeluaran spora. Namanya adalah gigi peristom. Ini yang mengatur pengeluaran spora. Sedangkan untuk yang nomor 5 ini hanya merupakan bagian dari ujung seta, tonjolannya yang melebar. Ya. Yang namanya adalah apofisis. Sementara yang nomor 6 ini adalah tangkainya yang kita kenal dengan sebutan seta, ya. Ini lebih ke bagian dari sporogonium ataupun sporofit. Oke. Ya. Untuk yang nomor 15. Sorry Pak, itu nomor yang 15 yang bagian 3 itu namanya apa? Gigi apa ya? Gigi peristom. Peristom. Oke, ya. makasih. Yang mengatur pengeluaran spora ya. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita lihat di sini
Nah, berarti kamu fokus ke bagian metagenesis ya. Bagian dari metagenesis. Nih, metagenesis tumbuhan lumut ataupun nanti metagenesis tumbuhan paku. Kalau di nomor 14, ini adalah yang lumut. Hati-hati ya, lumut ataupun paku. Kalau misalkan yang yang di tumbuhan lumut, perkembangan dari spora pasti nanti dia akan membentuk yang namanya protonema. Protonema. Tapi kalau di tumbuhan paku, dari spora, nanti dia akan tumbuh menjadi protalium. Kemudian untuk yang tumbuhan lumut, protonema menjadi tumbuhan lumut ya. Terus di tumbuhan lumut itu nanti dihasilkan gamet. Ada antheridium. Antheridium membentuk yang namanya spermatozoa. Sementara yang nomor 2 di sini adalah archegonium, berarti yang penghasil gamet yang betina membentuk yang namanya ovum. Sementara kalau di tumbuhan paku dari protalium nanti langsung penghasil gamet. Antheridium ini kan sama ya. Archegonium. Kemudian ini sperma, ini sudah bisa lah ya. Sperma ini adalah yang ovum. Kemudian fertilisasi, ini kan fertilisasi juga. Jadi zigot menjadi sporogonium dan akhirnya sporangium. Kalau di tumbuhan paku, dari zigot, nanti dia jadi tumbuhan paku. Tumbuhannya ada di sini. Tumbuhan paku, baru nanti ke sporofil, dan akhirnya ke sporangium. Ya, bedanya kan di situ ya. Nah, dari sini selain tahu urutan dari metagenesisnya atau skemanya, yang satu lagi poinnya adalah kamu harus bisa membedakan antara metagenesis lumut ataupun metagenesis paku. Seperti yang di tabel nih. Ya, seperti yang di tabel. Kalau kita lihat yang di tabel yang nomor 16 ya. Untuk yang tumbuhan lumut yang ditanyakan adalah generasi diploidnya. Kalau ada pertanyaan tentang generasi diploid ataupun haploid, cari dulu yang gampangnya yang kamu tahu mana diploid ataupun mana haploid. Pasti yang namanya zigot sudah tahu ya, itu diploid. Sehingga mulai dari zigot sampai ke sporangium, ini adalah diploid. Dari 2N, pasti kan ke N, meiosis ya. Sehingga mulai dari spora sampai ke sperma ataupun ovum, ini haploid. Nah, sehingga kan kalau kita lihat di sini yang tumbuhan lumut, dia disebutkan adalah diploid. Sementara di sini harusnya haploid. Jadi ini kan salah. Kalau di tumbuhan paku, benar. Dia adalah diploid. Katakan mulai dari zigot sampai ke sini kan dia 2N. Sementara mulai dari spora sampai ke ovum, ini haploid. Sementara yang nomor 2. Nomor 2, generasi gametofit. Kalau di tumbuhan lumut disebut adalah protonema. Yang ini. Padahal harusnya adalah tumbuhan lumut itu sendiri. Gametofit. Gametofit itu berarti dia penghasil gamet. Ada 2 gametnya. Ada antheridium dan ada archegonium. Berarti yang menghasilkan antheridium ini dan yang menghasilkan archegonium ini adalah si tumbuhan lumutnya, bukan si protonema. Jadi salah. Ya, ini salah. Sementara kalau di tumbuhan paku yang generasi generasi gametofit adalah protalium, ini benar. Karena dia yang akan menghasilkan antheridium kemudian menghasilkan archegonium. Ini benarnya di sini. Terus yang ketiga, generasi yang dominan yang umur panjang, ya, yang umur panjang. Kalau masih ingat yang saya sampaikan dulu ya, kalau ada sebutan generasi yang dominan, berarti tumbuhan itu sendiri. Tumbuhan itu sendiri. Berarti kalau di tumbuhan lumut, ya berarti si tumbuhan lumutnya.
Yang ini adalah yang dominan. Atau kalau di tumbuhan paku, tumbuhan pakunya yang dominan. Selalu tumbuhan itu sendiri. Jadi yang kamu fokuskan nanti kalau perbedaannya adalah yang di sini ya. Perangkat kromosomnya, kromosom 2N yang mana, haploid yang mana. Kemudian yang kedua, generasi gametofit. Yang tadi kalau di lumut adalah tumbuhan lumut, kalau di paku adalah protalium. Ini kita tuliskan di sini. Gametofit. Sama di sini satu lagi, selain dominan, dia juga adalah gametofit. Terus yang ketiga, fase sporofitnya. Nah, kalau sporofitnya kan penghasil spora. Di tumbuhan lumut yang menghasilkan spora siapa? Badan penghasil spora. Kalau masih ingat yang begini ya, yang tadi di gambar yang sebelumnya, ini, yang seperti ini, berarti di bagian di sini, yang namanya sporofit. Atau kalau di bagannya atau skemanya adalah sporogonium. Ya. Sementara kalau di tumbuhan paku, sporanya itu terdapat di mana? Ya di tumbuhan pakunya. Kalau masih ingat ada namanya sporofil itu ya. Daunnya itu kan ada di tanamannya. Berarti di sini juga. Itu ya. Ini adalah yang sporofit. Kemudian ketiga, yang keempat adalah generasi yang dominan. Jadi poin yang ini saja ya untuk perbedaan tumbuhan lumut maupun tumbuhan paku. Tapi kunci utamanya adalah harus tahu metagenesisnya dulu. Ya, jangan sampai salah urutan metagenesis yang di lumut maupun metagenesis yang di tumbuhan paku. Ya, kalau dua-duanya sudah mengerti, saya rasa apapun nanti yang ditanya tentang perbedaannya mungkin bisa, ya, bisa. Oke. Kalaupun ada istilah yang dulu ya, yang diciri-ciri, kalau masih ingat, kalau berbicara tentang apa namanya tumbuhan lumut, kita kan biasanya mengenalnya dengan sebutan tumbuhan talus ya, talopita atau tumbuhan talus yang tidak ada akar, tidak ada batang gitu ya, dan tidak ada akar daun. Ataupun yang satu lagi istilahnya adalah Atracheophyta. Atracheophyta. Nah, kalau ini dia tidak memiliki xilem dan tidak memiliki phloem. Ya. Yang ini ya. Nah, yang dua hal ini. Kalau di tumbuhan paku kan sebaliknya. Dia sudah ada akar batang sama daun, artinya bisa kita bedakan. Ya. Mana akarnya, mana batangnya, mana daunnya, atau kita kenal dengan sebutan kormus. Atau ada hubungannya dengan xilem phloem karena dia sudah ada dan sudah memiliki akar ya. Ini sudah ada akar serabut gitu ya. Maka dia sudah memiliki yang namanya xilem phloem atau kita mengenalnya adalah Tracheophyta. Tracheophyta. Atau sudah ada xilem, sudah ada phloem. Itu saja sih seputar tentang lumut berkaitan dengan metagenesis lumut ataupun yang paku. Jika ada yang ditanyakan langsung ya, langsung biar nanti bisa lebih cepat. Oke. Kita lanjutkan untuk yang 17. Nah, kebetulan ini adalah tentang ciri-ciri Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, mungkin ini langsung saja karena tadi kan beberapa sudah kita sebutkan ya, berbatang sejati. Sudah jelas karena tadi ada istilahnya kormus ya, ada akar, batang sama daun, sudah jelas. Oke. Kemudian yang kedua, daun muda menggulung, Circinatus yang ini. Daun muda menggulung. Menggulung. Itu adalah ciri dari tumbuhan paku. Jadi ini juga benar.
Kemudian ketiga, hasil fotosintesis diangkut oleh floem. Benar, karena dia sudah ada silemnya, sudah ada floem, atau tadi kita kenal dengan sebutan tracheofita. Oke. Kemudian yang keempatnya, berkembang biak dengan spora. Nah, ini juga ada benarnya juga, ya. Karena kan ini yang namanya spora nih. Ya. Spora jika jatuh tempat yang lembah atau yang sesuai jadi protalium gitu kan tadi ya. Kemudian yang kelima, sudah memiliki kambium. Kalau ini sih belum ya. Ini belum. Kemudian yang keenam, daun tidak memiliki tulang daun. Kalau yang nomor 6 ini sebagian sudah ada, sebagian lagi ada. Misalkan yang di sini nih, ini kan jelas ya, ini adalah tulang daun ya. Ini tulang daun. Tapi kalau kita lihat secara umum fungsi atau apa namanya ciri-ciri dari tumbuhan paku, yang kormus, kemudian circinatus, tracheofita, ataupun yang spora. Jadi 1, 2, 3, 4. Tapi karena di sini tidak ada pilihan 1, 2, 3, 4, hanya ada 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya yang A. Ya, jadi intinya lebih ke ciri-ciri tumbuhan paku. Nah, berkaitan dengan ciri-cirinya juga, kalau kita lihat dari jenis daun tumbuhan paku itu kan ada 2. Ada namanya tropofil dan ada namanya sporofil. Untuk yang tropofil bisa kita lihat di sini bedanya dengan yang sporofil, kita tidak menemukan yang ada bintik-bintik kuning atau spora ya atau sorus. Kalau yang ini namanya sorus. Ya. Jadi karena dia tidak memiliki sorus, tropofil ini fungsinya khusus untuk fotosintesis. Fotosintesis. Sementara yang sporofil, di sini kan ada sorusnya. Sporo. Sporo itu spora, fil itu daun ya. Berarti daun penghasil spora. Khusus untuk reproduksi. Tetapi memang meskipun misalkan misalkan tumbuhan itu terdapat sporofil, di sisi lain dia juga bisa untuk fotosintesis juga tetap ya. Yang bagian-bagian yang di sini tetap bisa fotosintesis juga. Tapi kalau memang berdasarkan jenis daunnya, kalau dia khusus tidak ada sorusnya, dia adalah untuk fotosintesis saja. Sementara kalau di sana ada sorusnya, dia untuk spora ataupun reproduksi perkembangbiakan spora. Oke. Dari jenis daun dibedakan ya. Tinggal dilihat ada tidaknya sorusnya. Ada sorus untuk spora, tidak ada sorus untuk fotosintesis. Oke, clear ya? Untuk yang 17. Nah, ini lanjutan dari yang bagian sorus tadi. Ini gambar dari sorus. Nah, biasanya kalau berkaitan dengan sorus, yang paling sering ditanyakan adalah bagian nomor 4 dan bagian nomor 3. Ya, kalau nomor 1 dan nomor 2 itu adalah jaringan penyusun dari daun tumbuhan. Ya. Ada korteks, ada epidermis, seperti itu. Jadi kita lebih fokus untuk 3, 4, dan 5 nih. Kalau kita lihat, yang namanya sorus itu kan kumpulan spora. Ya, kumpulan spora atau sporangium. Nah, kalau kita lihat di dalam nih banyak terdapat sporangium nih. Gitu ya. Atau yang nomor 3, kumpulan dari sporangium. Nah, sporangium yang di dalam ini ada selaput pelindungnya, ada pembungkusnya yang bentuknya seperti sayap di sini nomor 4, namanya adalah indusium. Itulah sebagai pelindung. Nah, kemudian di bagian sporangium kalau kita lihat secara anatominya ya, misalkan dia seperti ini sporangiumnya, ada bagian yang dindingnya agak menebal seperti ini, dan berbentuk cincin. Nah, kalau sudah ada sebutan berbentuk cincin, pasti identik dengan nama annulus. Ya, di jamur juga sama ya, namanya juga annulus. Nah, ini dinding sporangium yang menebal berbentuk cincin adalah annulus.
Nah, karena di soal yang ditanya adalah pelindung, jadi jawabannya adalah yang nomor 4 atau indusium. Oke. Jadi hanya ini saja di sini yang poin yang paling utama. Indusiumnya dan anulus ya. Langsung Itu saja. kalau yang nomor 5 apa, Sir, tadi? Nomor 5 itu anulus. Oh, oke. Ya. Mungkin di sini kurang jelas gambarnya, tapi sekilas bisa kelihatan. Nah, sekarang kita ke pengelompokan tumbuhan paku berdasarkan Pak, jenis. boleh balik sebentar nggak tadi? Boleh. Udah, Pak. Ya. Yang nomor 19 berdasarkan jenis spora. Berarti kalau ada soal berkaitan dengan jenis spora, biasanya kan ada 3 ya. Ada 3, yaitu homospora, heterospora, paku peralihan. Ya, paku peralihan. Nah, kalau dia yang homospora, namanya kan homo. Berarti ukuran jenis sama. Ukuran dan jenis sama. Sementara kalau dia yang hetero kan berbeda ya, heterospora. Ukuran, kemudian jenisnya beda. Sementara peralihan, namanya peralihan itu gabungan ada atau campuran dari homospora dan heterospora. Peralihan. Berarti dia di sini kalau dia gabungannya adalah ukurannya sama tetapi jenisnya beda. Jenisnya beda. Ada yang jantan, ada yang betina, ya. Nah, berkaitan dengan ini, berarti kamu harus ingat betul mana yang disebut dengan nama homospora, heterospora, dan peralihan. Terutama kalau misalkan di bagian ini nih. Kalau kita lihat di sini, dari bagian ya, tidak perlu bingung ya. Tinggal kita lihat saja nih di sini nih. Mikrospora. Di sini ada makrospora. Berarti ada satu yang kecil, satu yang besar. Berarti beda ukuran. Ya. Ini kurang lebih kan kalau kita lihat yang skema metagenesis tuh dari spora ke protalium. Ini kan yang umumnya ya. Tapi karena di sini adalah ada 2 jenis spora yang ukurannya berbeda, yang kecil itu yang jantan atau yang antheridium, nanti dia menghasilkan yang namanya mikroprotalium. Sementara yang makrospora yang ukurannya besar, yang betina, archegonium, dia akan menghasilkan namanya makroprotalium. Sehingga kalau dari jenis spora yang kita lihat di sini adanya mikrospora dan makrospora, maka bisa kita pastikan skema ini termasuk ke dalam tumbuhan paku heterospora. Jadi fokus di bagian di sini saja, ya, bagian di sini, ya. Artinya kamu harus bisa memudahkan kalau di heterospora itu tadi ukurannya beda, jenisnya beda. Ukuran yang beda itu yang mana? Oh, satu adalah mikrospora, satu lagi makrospora. Mikrospora nanti tumbuh menjadi mikroprotalium, makrospora tumbuh menjadi makroprotalium, mikroprotalium membentuk gamet jantan antheridium, makroprotalium membentuk archegonium ataupun gamet yang betina. Gitu. Tetapi kalau bentuknya seperti yang tabel yang di sebelahnya ya, di sini spora jantan, spora betina, protalium jantan, protalium betina. Berarti di sini hanya bisa kita lihat hanya beda jenis kelaminnya saja. Jenis kelamin, sementara ukurannya sama. Ya. Sehingga kan di sini tidak ada sebutan mikrospora, makrospora. Karena yang poin utamanya di sini adalah jenisnya saja yang berbeda. Jadi adalah termasuk ke dalam paku peralihan. Gitu ya. Terus seperti di nomor 19 nih, yang termasuk paku peralihan. Kalau masih ingat yang dulu, kalau berkaitan dengan peralihan, contohnya itu kemarin kita sebutkan adalah yang ini, per equida.
peralihan equisetum. Nah, equisetum berarti yang ini. Ataupun kalau dia heterospora. Kalau dia misalkan heterospora ini yang mar. Di sini ada Marsilia kah? Nah, heterospora, Selaginella, Marsilia crenata. Nah, kebetulan yang ada di sini yang Selaginella. Berarti ini adalah yang heterospora. Sementara yang homospora, kemarin kita sebutkan contohnya adalah yang holywat. Homospora, Lycopodium, paku kawat. Lycopodium berarti yang ini. Nah, gitu ya. Jadi cukup tahu kalau misalkan ditanya jenisnya, ini aja nih yang kamu ingat. Hesemar, holywat, Orequida. Kalau misalkan kamu kesulitan mengingat nama-namanya, ini kan bisa trik untuk mempermudah mengingat ya. Jadi di situ ya poinnya ya untuk yang heterospora. Nah, kemudian untuk yang terakhir dari tumbuhan lumut ataupun tumbuhan paku berkaitan dengan peranan. Peranan dari tumbuhan paku. Nah, kalau di tumbuhan paku di sini ada Marsilia crenata, kemudian Adiantum, dan Azolla pinnata. Yang semanggi ini digunakan sebagai sayuran ya. Ini di sini saja ya. Sebagai bahan makanan sayuran. Semanggi. Untuk yang Adiantum suplir ini digunakan sebagai tanaman hias. Tanaman hias. Dan satu lagi yang Azolla pinnata di sini 3B ya. Jadi yang Azolla pinnata ini digunakan sebagai pupuk hijau. Pupuk hijau karena dia memiliki kemampuan untuk mengikat nitrogen ya atau N2. Jadi ada 3 ya yang perlu kamu ingat di peranan tumbuhan paku. Marsilia crenata, kemudian Adianthus suplir ataupun Azolla pinnata kiambang ya. Itu saja. Dari peranan tumbuhan lumut. Kalau di tumbuhan lumut tadi ada 2. Markhantia, sphagnum. Tumbuhan paku yang semanggi, suplir sama kiambang. Kita lanjutkan ke spermatofita ya. Spermatofita itu ada 2. Ada gimnos dan ada angios. Nah, untuk yang di soal nomor 21 kan kebetulan adalah tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Berarti bisa kita lihat poin utamanya adalah perbedaan ciri baik angios maupun yang gimnos. Ya. Nah, di sini ada 2 ciri-ciri di sini. Biji tertutup, ada kambium ataupun ada yang tidak gitu ya. Tapi kalau untuk yang gimnosperma itu pasti selalu dia memiliki yang namanya kambium, sehingga yang di sebelah kanan ini berkaitan dengan ciri-ciri dari gimnosperma. Gimnosperma atau tumbuhan berbiji terbuka. Ya. Biasanya kalau berbiji terbuka itu yang ciri yang spesifik yang biasa kita ingat itu adalah ini strobilus. Nah, kalau ada biasanya sebutan kata strobilus itu sudah pasti adalah tumbuhan berbiji terbuka. Ya. Kemudian pembuahan tunggal. Yang 2 ini biasanya. Tapi alangkah baiknya yang lainnya juga harus kamu tahu. Memiliki kambium, akar tunggang. Kalau dia sudah akar tunggang sudah pasti berkambium. Gitu ya. Dan namanya biji terbuka karena dia tidak ditutupi oleh daun buah atau daging buah. Sementara kalau dia yang angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, ini kan ada 2 golongan ya. Ada yang monokotil,
ataupun ada yang dikotil. Jadi nanti dia tergantung. Tapi kalau yang angios, ciri utamanya dia kan ditutupi oleh daun buah. Kemudian terjadi pembuahan ganda karena bereproduksi dengan menggunakan bunga. Itu kan ciri umumnya ya. Kalau kaitannya dengan kambium, angiosperma itu kan ada yang berkambium ataupun ada yang tidak. Karena kalau yang monokotilnya kan dia tidak ada kambium, yang dikotilnya ada kambium. Begitu juga dengan akar. Kalau dia akar tunggang pasti berkambium. Kalau dia akar serabut sudah pasti tidak berkambium ya. Kalau ada sebutan serabut berarti dia tidak ada kambiumnya. Kalau dia akar tunggang pasti sudah memiliki kambium. Atau kalau dia sudah memiliki kambium atau berakar serabut, pasti juga nanti dia bentuk daunnya bentuk seperti pita. Ya, atau melengkung. Atau dia memiliki kambium atau berakar tunggang, sudah pasti bentuk daunnya adalah bervariasi ya, bervariasi kalau daunnya. Atau kalau tulang daunnya dia adalah menyirip ataupun menjari. Ya, harusnya sih kalau sudah ngerti yang ini, pasti sudah bisa kamu kelompokkan mana yang monokotil ataupun mana yang dikotil. Gitu ya. Oke. Saya rasa ini tidak terlalu sulit ya, karena ini sudah sering kita ulang-ulangi ya. Nah, kemudian dari pengelompokan gimnos, kalau tadi kan ciri-cirinya, sekarang yang gimnos. Berarti di sini poinnya kamu adalah mengenali. Seperti yang nomor 22. Ditanya adalah yang termasuk ke dalam gimnospermae. Nah, di sini jawabannya kan adalah 5 dan 6. Pakis haji, ginkgo biloba, pinus. Pinus itu yang ini ya. Ini pinus. Kemudian yang ini adalah pakis haji. Pakis haji. Sementara yang ini adalah melinjo. Terus yang ini adalah ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Ya. Jadi ada 4 ya. Pinus, pakis haji, melinjo ataupun ginkgo biloba. Nah, sementara kalau yang 1, 2 dan 3, 4 ini kan sudah pasti yang angios. Angiospermae. Apalagi yang jagung, tebu ini adalah yang monokotil. Sementara pepaya, singkong ini adalah yang dikotil. Ya. Itu yang berkaitan dengan pengelompokan gimnospermae. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Lanjut. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan untuk yang berikutnya adalah pembuahan ganda. Nah, kalau di pembuahan ganda yang pertama bisa mengidentifikasi dulu bagian-bagiannya ya. Yang pertama itu namanya adalah ovum. Yang kedua ini di buluh serbuk sari ya. Ini namanya buluh serbuk sari. Nah, di buluh serbuk sari itu terdapat 2 jenis inti. Yang nomor 2 yang berdekatan dengan lubang mikrofil dari bakal buah dari pembuahan ganda, itu ada namanya inti vegetatif ya, yang berdekatan di sini dengan celahnya. Sementara yang 3, 4 ini adalah inti generatif. Ada inti generatif 1
Yang ini adalah inti generatif yang kedua. Oke. Nah, kemudian yang nomor 5 yang ada di tengah, ini namanya adalah inti kandung lembaga sekunder. Sementara ada 3 yang dikutub, ini ada 3, namanya adalah antipoda. Ini dulu yang pertama, ya, bagian-bagiannya. Kemudian masuk ke dalam proses pembuahan ganda. Namanya pembuahan ganda berarti terjadi 2 kali. Yang pertama yang membentuk embrio, yang kedua yang membentuk endosperma. Berarti kalau yang membentuk embrio itu adalah setelah inti vegetatif masuk, maka inti generatif 1 akan bertemu dengan si ovum, membentuk embrio. Sementara untuk yang membentuk endosperma, inti generatif yang kedua akan bertemu dengan yang nomor 5 atau inti kandung lembaga sekunder. Ya, kalau kita tuliskan di sini 3 dan 1. Sementara di sini 4 dan 5. Oke, gitu ya. Nah, kalau di soalnya kan kebetulan yang ditanya adalah bersifat triploid atau 3N. Karena kan kalau inti generatif 2 atau sperma itu kan kromosomnya haploid. Inti kandung lembaga sekunder, namanya sekunder di sini ada 2N. Maka nanti endospermnya adalah 3N, triploid. Jadi jawabannya kan yang E ya. Antara si 4 dan nomor 5. Maka terbentuk yang namanya endosperm. Oke, jadi Sir, ya. itu tadi kenapa nggak pakai yang apa sih? Kalau endosperm itu bukan inti generatif ke-1. Endosperm, bukan. Karena Oh, kan harus 2 ya? ya, karena kan yang pertama masuk kan si inti vegetatif ini membuka jalan, penunjuk arah, kan? Baru nanti inti generatifnya masuk duluan. Ini masuk duluan. Yang berdekatan di sini kan ovum. Yang pertama kan? Ke ovum dulu dia. Maka jadi embrio. Baru nanti yang kedua yang masuk. Ini ke sini. Ya. Oh iya. Kasih, Oke. Sir. Ya. Pak mau nanya. Ya. Langsung. Enggak usah sih, enggak usah. Kenapa? Sorry. Oh ya, oke. Gak jadi. Oke. Kita lanjut. Nah, ini saya rasa tidak ada kendala ya. Ini ciri-ciri dari monokotil dan dikotil. Mungkin yang tadi poinnya yang kita sebutkan tadi, perakaranya monokotil, kemudian kalau isi kan jawabannya kan yang kedua ya. Monokot sistem perakaran, serabut, tunggang, ini benar. Kemudian kambiumnya berakas serabut pasti tidak ada kambium, ini ada kambium. Kemudian tulang daunnya sejajar, ini benar. Susunan berakas pengangkut tersebar atau tidak teratur, benar. Yang ditanya tidak benar. Hati-hati ya, yang ditanya tidak benar. Berarti di sini kelipatan 2, 3, 5, kelipatan 4 dan 5. Karena harusnya kan kalau yang monokotil itu kelipatan 3 ya. Oke. Kalau yang nomor 25 itu adalah contohnya. Tadi beberapa sudah kita sebutkan ya. Untuk yang tumbuhan berbiji di atas yang termasuk dikotil, yaitu yang pepaya, kemudian mawar, kemudian yang jahe. Ya. Durian, bukan jahe, durian ya. Kalau jahe itu dia yang mono, berbentuk pita. Ini yang monokotil, kemudian pisang juga monokotil, kemudian kelapa juga mono, kemudian yang anggrek monokotil. Dan ini lebih ke contoh dari tumbuhan monokotil ataupun tumbuhan dikotil ya. Ataupun misalkan dikotil kan ada mangga, sudah pasti tahu lah ya, mangga itu adalah dikotil. Atau tadi yang monokotil itu contohnya yang monokotil lagi adalah
tadi contohnya tebu gitu ya, bisa lah ya. Tebu, anggrek, kelapa, pisang, jahe, padi, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke animalia sekarang. Nah, untuk yang animalia yang pertama Porifera dan Coelenterata ya. Itu yang fokus dulu yang kita bahas. Nah, dari dua film yang di awal, Porifera dan Coelenterata, kalau kita lihat sebarang materi kan tadi hanya disebutkan Porifera gitu ya. Hanya disebutkan Porifera saja, kemudian Coelenterata. Nah, berarti kalau di sini harus kita lihat dulu ciri-cirinya. Makanya di sini disebutkan adalah hewan diploblastik. Berarti yang termasuk ke dalam hewan diploblastik itu ada dua. Ya. Slide sebelumnya boleh nggak screenshot saya nggak sengaja hapus yang itu. Oke, Pak. Yang 25 aja. Ya. Oke, Pak, makasih. Udah ya. Oke. Nah, untuk yang Porifera, film Porifera yang pertama, kalau kita berbicara Porifera, ini termasuk ke dalam hewan yang kita sebut dengan nama parazoa. Ya, parazoa. Belum memiliki jaringan yang sejati. Memiliki jaringan sejati. Oke. Kemudian yang kedua, berbicara dengan parazoa, apa namanya, reproduksi aseksualnya ya, reproduksi aseksualnya dia membentuk yang namanya tunas dalam, atau kita kenal dengan sebutan gemul, gemule, yang biasanya terbentuk pada saat lingkungan ekstrim ya. Kalau untuk sebutan hewan berpori, kemudian simetris tubuh asimetri, itu kan mungkin sudah tahu ya, asimetri. Karena kalau ini dibagi bagian tubuhnya, tidak akan bisa menghasilkan bagian tubuh yang sama. Karena ini kan ada tunas-tunasnya nih. Ya, ada tunas luar, nanti tunasnya lepas, tumbuh jadi porifera yang baru. Tapi ada juga tunas dalam, namanya gemul. Itu ya, untuk porifera. Sementara kalau untuk Coelenterata, selain dia diploblastik, Coelenterata itu kita mengenal dengan sebutan hewan eumetazoa. Metazoa. Kebalikan dari parazoa. Kalau di sini parazoa belum, ini sudah memiliki jaringan yang sejati. Kemudian yang kedua, berbicara dari Coelenterata, yang paling umum kita kenal, dia memiliki alat penyengat. Alat penyengat yang namanya nematokis. Dan yang terakhir, berbicara dengan Coelenterata, kalau kita lihat bentuk hidupnya ada dua. Ada dua bentuk, yaitu berbentuk polip ataupun satu lagi berbentuk medusa. Jadi ini ya. Jadi tolong diperhatikan kira-kira yang termasuk ke dalam porifera ataupun Coelenterata yang mana. Dari gambar ini kan sudah bisa kamu identifikasi mana yang porifera maupun yang Coelenterata. Sir, Ya. izin nanya itu yang bawahnya parazoa itu tulisannya apa ya? Sorry, nggak kebaca. Reproduksi aseksual. Kalau yang di bawahnya tunas dalam itu gemule. Iya, benar. Gemule. Lalu itu asimatin atau asimetris. Asimetri. Ini reproduksi aseksual. Gemule asimetri ya. Ya. Lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, dari Daurus Tadi Coelenterata. slide sebelumnya belum ke screenshot.
Oke. Sudah? Udah. Yang berikutnya dari Solenterata ada satu daur hidup, yaitu daur dari Aurelia aurita. Ya, berarti di sini urutannya ya, tahapannya. Tahapan. Oke. Kalau berbicara tahapan di sini, mulai dari medusa, ini medusa jantan dan medusa betina kan ada di sini ya. Yang jantan ada betina. Setelah terjadi reproduksi seksual, pasti nanti dia menghasilkan zigot. Zigot, dan nanti akan berkembang menjadi larva yang bersilia. Nah, diingat-ingat ya. Larva bersilia namanya adalah planula. Berarti bersilia, planula, berenang. Kemudian setelah menemukan dasar perairan, nanti dia akan menetap ataupun menempel di dasar perairan menjadi polip. Makanya di sini kan pasti polip nih. Nah, polip yang pertama kali tumbuh dan dia memiliki tentakel, ini ada tentakelnya, namanya adalah Scyphistoma, atau kita sebut dengan nama polip muda. Kemudian polip muda tumbuh terus, berkembang, menghasilkan tunas-tunas kuncup. Ini ada kuncup-kuncup di sini. Ya. Seperti bertingkat terus ya, tumbuh lagi, kemudian yang pertama kali tumbuh nanti dia akan lepas. Nah, itu kan strobila ya. Berarti di strobila ini terjadi proses reproduksi yang aseksual melalui pembentukan tunas. Kalau di sini kan yang seksualnya. Yang di sini adalah yang aseksual. Sehingga nanti tunas yang lepas tadi berkembang menjadi evira. Ini namanya evira yang dua-dua ini. Evira. Atau berkembang menjadi medusa muda. Baru medusa muda menjadi medusa yang dewasa. Ya, ingat ya urutannya ya. Dari zigot jadi planula, kemudian menjadi polip. Ada Scyphistoma, strobila, kemudian membentuk tunas kuncup, tunasnya lepas, berkembang menjadi evira dan medusa dewasa ataupun medusa jantan dan betina. Oke, itu untuk tahapannya. Karena kan di sini kan daurnya. Berbicara daur berarti tahapan. Kita lanjutkan untuk yang berikut ya. Yang berikutnya adalah nomor 26 di sini ciri-ciri dari Platyhelminthes. Platyhelminthes itu adalah cacing pipih. Ya. Tubuhnya simetri bilateral, kemudian lapisan tubuh triploblasti acelomata. Harusnya kamu sudah bisa mengerti dengan baik kalau yang golongan Vermes itu kan ada 3 ya. Ada Platyhelminthes, ada Nemathelminthes, dan ada Annelida. Berkaitan dengan lapisan embrional, harus kamu ingat bahwa yang Platyhelminthes adalah triploblastik acelomata. Sementara yang Nemathelminthes triploblastik yang semu, pseudo celomata. Sementara yang Annelida adalah triploblastik yang celomata. Ya, jangan sampai salah, ini tinggal diurutkan saja ya, yang tidak ada rongganya, yang ada rongga tapi masih semu, dan sudah memiliki rongga sejati. Sehingga yang nomor 2-nya kan ini benar. Bentuk tubuh bulat panjang. Kan ada yang pipih seperti daun, jadi kurang tepat ya. Kemudian kalau dia bentuk tubuh bulat panjang lebih ke Nemathelminthes. Untuk yang nomor 4, pencernaan berupa rongga gastrovaskuler. Ini juga bisa. Ya, kenapa? Karena yang Platyhelminthes yang triploblastik yang acelomata, pencernaan belum
lengkap. Bahkan tidak ada yang memiliki anus, gitu kan? Untuk yang ala ekskresinya Nephridium ini salah. Karena Nephridium itu ala ekskresi dari Annelida. Harusnya kalau ala ekskresi dari Platyhelminthes kita mengenal dengan nama sel api atau Protonephridia. Yang nomor 6 sudah jelas salah. Nomor 7 sistem saraf tangga tali. Oke. Nah, salah satu contoh dari Platyhelminthes yaitu di nomor 27. Yaitu namanya adalah planaria. Jadi, planaria atau kelas Turbellaria memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki bulu getar ya, ada bulu getar. Kemudian yang kedua, kalau planaria ini bagian mulut dan kerongkongan dapat dijulurkan. Yang ketiga, reproduksi aseksualnya dia dapat memutuskan bagian tubuh, di mana nanti bagian tubuhnya akan membentuk individu yang baru. Kita mengenal dengan nama fragmentasi. Sehingga dari bagian tubuh yang putus membentuk individu yang baru, maka hewan ini memiliki kemampuan daya regenerasi yang cukup tinggi. Itu ya, yang berkaitan dengan planaria. Berarti planaria kan masuk ke dalam Platyhelminthes. Sudah pasti dia tadi pencernaannya juga belum sempurna juga, ya. Ini kan sama, ini tambahannya saja. Pencernaan belum sempurna ataupun belum lengkap. Itu. Contoh planaria. Otomatis ciri-ciri Platyhelminthes dimiliki oleh planaria juga. Tetapi khusus yang planaria ada ciri-ciri khasnya, gitu ya. Mulut kerongkongan dapat dijulurkan, kemudian bisa fragmentasi, regenerasi yang tinggi, gitu. Karena kalau Platyhelminthes yang lain kan bisa beda, ya. Ada yang apa namanya mulutnya itu tidak bisa dijulurkan, ada. Oke? Sar. Ya. Itu jadi yang nomor 26 jawabannya 1247 ya? 1247. Iya, harusnya ya. Ini ada 5 ya. Nephridium. Ini salah nih. Ya. Jelas yang benar itu nomor 1, nomor 2, nomor 4, kemudian nomor 7. Ya. Sir, mau nanya. Oke, langsung. Yang sebelah Protonephrida tuh apa ya, Sir, bacanya? Proto sel api, sel api. Oh, oke, makasih, Sir. Ini sel api. Protonephridia. Sir, Ya. mau tanya, Sir. Boleh. Itu yang ciri khas apa sih? Ciri planaria itu apa? Itu nggak kebaca. Bulu getar, mulut dan kerongkongan dapat dijulurkan. Iya. Reproduksi seksualnya fragmentasi. Daya regenerasi tinggi. Pencernaan belum lengkap. Oh, oke, Sir. Ya. Ya. Nah. Kalau yang tadi kan planaria, turbellaria. Nah, sekarang kan yang kelas yang kedua dari Platyhelminthes ya. Ada namanya Cestoda. Berbicara Cestoda berarti identik dengan cacing pita. Ya, cacing pita. Ini kan cacing pita nih.
Nah, dari cacing pita ini berarti kamu harus bisa mengidentifikasi. Aku tadi slide sebelumnya itu belum ke screenshot. Oke, sudah. Oke. Ya. Nomor berapa tadi? 28 ya, kestoda ya. Nah, untuk yang kestoda cacing pita, mohon dilihat struktur bagian tubuh. Yang pertama, ada yang namanya proglotid. Proglotid itu adalah bagian segmen tubuh ya. Segmen tubuh. Yang di sini, ini kan sama ya. Bagian-bagian yang di sini, yang ini, ataupun yang di sini, itu namanya adalah proglotid. Yang ini proglotid. Kemudian bagian yang lain ada proglotid, ada leher. Ini yang namanya adalah strobila. Lehernya namanya strobila. Kemudian ada bagian kepala. Ini bagian kepala namanya adalah scolex. Atau yang di sini nih, ini kepalanya, ini namanya scolex. Atau yang di sini lehernya, leher pendek. Nah, bagian di sini namanya strobila. Nah, kemudian di bagian kepala ada dua struktur, nanti tergantung cacingnya. Kalau misalkan di sini ya, bagian yang di sini seperti ada alat kait, itu namanya adalah rostellum. Kemudian di bagian kepalanya juga yang digunakan sebagai alat isap, yang ini, yang saker. Jadi di sini nanti baik Tania solium ataupun Tania saginata dia berbeda, ya. Lehernya ada, skolexnya ada, proglotidnya ada, tetapi yang berbeda itu adalah di alat kait dan di alat isap. Untuk yang Tania solium, dia memiliki alat kait dan alat isap. Ini. Sementara kalau dia Tania saginata itu hanya memiliki alat isap saja. Ya, hanya memiliki alat isap, tidak memiliki rostellum. Jadi ini Tania solium, cacing pita pada hewan babi. Tania saginata, cacing pita pada sapi. Ya, saginata, sapinata, sagi. Itu ya. Makanya kalau yang di nomor berapa nih? Nomor 29 nih. Suatu cacing pipih hidup sebagai parasit dalam usus halus manusia, sedangkan dalam daur hidupnya pernah berada di dalam daging babi. Nah, kebetulan kan di sini hanya ditanya apa namanya? Cacing yang hidup di dalam daging babi itu namanya apa? Lebih ke sana. Tapi kalau dilihat strukturnya, nanti bentuknya yang seperti ini, yang sudah ada alat kaitnya, kemudian ada alat isap, yaitu Tania yang solium. Itu ya, bisa dibedain ya. Nah, kemudian dari cacing pita, daur hidupnya. Dari daur hidupnya seperti yang di gambar nomor 28, yang pertama kali yang harus kalian lihat, ini kan bagian dari cacing pita nih. Cacing pita ya. Atau gambar yang inilah. Gambar yang ini kan cacing pita bentuknya kan seperti ini. Kemudian nanti cacing pita yang dewasa di dalam tubuh manusia atau di dalam usus, kan tadi kita sebut dengan nama proglotid. Proglotid itu yang tadi yang di sini nih. Proglotid itu identik dengan mengandung telur yang sudah matang. Berarti nanti setiap segmen ataupun proglotid ini akan lepas. Ini lepas nih. Proglotid. Berarti ketika dia lepas, di dalamnya sudah terdapat ribuan telur yang sudah matang. Sehingga nanti proglotidnya akan berkembang menjadi telur, sehingga nanti ketika misalkan makanan sapi ataupun babi terkontaminasi telur dari cacing pita akan masuk ke dalam tubuh sapi atau babinya, ya, dari proglotid nanti tumbuh menjadi telur. Nah, kemudian telurnya di dalam daging sapi ataupun babi
akan masuk ke dalam saluran pencernaan atau usus. Usus berkembang menjadi onkosfer. Yang ini, yang X ini. Onkosfer, kemudian mengikuti pembuluh darah, keluar dari usus, dan masuk menuju ke otot. Ini otot atau daging. Kalau sudah sampai di otot, maka onkosfer akan berubah menjadi cysticercus. Cysticercus. Makanya kalau orang yang mengonsumsi daging yang kurang matang, berarti di dalam dagingnya terdapat larva cysticercus yang mengakibatkan nanti terinfeksi oleh cacing pita. Ya, itu urutannya ya, dari proklotid, kemudian telur, kemudian onkosfer, dan cysticercus. Ya, proklotidnya lepas, kemudian menetas jadi telurnya, kemudian termakan oleh sapi atau babi, masuk ke dalam tubuh, ke usus, menembus peredaran darah jadi onkosfer, dan akhirnya berkembang di otot. Ya, jadi kalau misalkan dagingnya dimasak sempurna, berarti cysticercusnya akan mati, sehingga tidak terkena cacing pita. Ya, atau di nomor 37 ini urutannya secara keseluruhan ya. Dari proklotid, ini nomor 1. Kemudian ke nomor 2, embrionya itu nanti jadi onkosfer dia. Ya. Onkosfer. Kemudian apa namanya? Tertelan oleh babi tadi ya, onkosfer ke usus, kemudian menuju ke otot, menjadi cysticercus, dan akhirnya menjadi cacing dewasa, cacing pita. Ini kurang lebih hampir sama dengan yang di sini. Ya, sama ya. Oke. Jadi ada 2 poin di sini ya. Ada 2 poin. Struktur dari cacing pita, kemudian daur hidup cacing pita. Nah, cuman yang struktur cacing pita harus kamu bedakan. Yang di sapi seperti apa, yang di babi juga seperti apa ya. Di 2 ini. Taenia solium yang di babi, Taenia saginata yang di sapi. Lanjut, sudah di SS. Oke. Pak, saya mau tanya Pak. Langsung silahkan. Yang buat pas yang cacing itu katanya masuk ke paru-paru itu lewat apa Pak? Fase cacing ke paru-paru. Iya. Kalau yang itu yang nematelmintas urika nanti. Oh, itu beda ya sama yang iya. ya Pak? Yang apa itu, yang askaris gitu ya. Iya Pak. Yuk. Itu yang animalia masih lumayan banyak nih. Ya. Jadi untuk yang animalia nanti tolong lebih apa namanya? Belajarnya lebih serius lagi gitu ya. Nah, nomor 31. Nomor 31. Kebetulan di sini adalah perbedaan dari askaris jantan dan betina. Nah, ya, yang ditanya di sini adalah yang betina. Kalau di sini kan dia untuk yang askaris yang betina, bagian ujung anterior dia memiliki 3 bibir. Ini kan benar ya, 3 bibir. Kemudian bagian posteriornya dia lurus. Kalau yang betina ya lurus. Ujung posteriornya dulu lurus. Yang 2 hal ini sih ciri khas dari yang cacing yang betina. Kalau dia yang jantan, ciri khasnya itu adalah di bagian posterior dia melengkung. Ini melengkung, kemudian memiliki alat reproduksi yang namanya spikula. Ya, yang membantu pada saat kawin. Yang ini. Ini kalau yang askaris yang jantan. Nah, kalau yang parasit pada usus, baik askaris jantan ataupun yang betina kan bisa, karena dia dewasanya dia ada di usus halus. Maka di sini jawabannya adalah 2, 3, 4. Nanti ada yang betina dan ada yang jantan. Sementara untuk di nomor 32,
ini adalah cara pencegahan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah askaris atau yang kita kenal cacing perut. Nah, kira-kira cara pencegahannya seperti apa? Mencuci tangan secara rutin, sudah jelas ya. Biasanya kalau untuk yang askaris, biasanya harus dicuci dulu. Baik bahan makanan bisa buah ataupun sayuran. Ya, bisa dengan air yang mengalir sebelum dikonsumsi. Itu kalau yang cacing perut. Karena penularannya melalui makanan yang terkontaminasi. Tapi kalau misalkan yang nomor 2 di sini menyimpan daging mentah dan ikan dengan baik, kemudian masak hingga matang. Nah, biasanya kalau daging ya, biasanya di sini bisa masuk ke yang kestoda ya, bisa juga. Ataupun yang trematoda juga bisa. Paskeola, nanti itu ada. Trematoda. Kemudian yang keempatnya, hindari gigitan nyamuk dengan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, ini kalau yang nomor 4 ini lebih ke pencegahan dari ini cacing Useria bancrofti atau kita mengenal dengan nama penyakit kaki gajah. Karena menghindari gigitan nyamuk. Karena untuk yang kaki gajah, inang perantara gitu ya, inang perantara yaitu melalui gigitan nyamuk kuleks ya, nyamuk kuleks. Sementara kalau yang nomor 5 selalu menggunakan alas kaki ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Alas kaki. Berarti penggunaan alas kaki ini identik dengan pencegahan pada cacing tambang, yaitu namanya ankylostoma. Ankylostoma atau cacing tambang. Itu ya. Oke, itu berkaitan dengan penularan dari cacing ya. Ada Ascaris lumbricoides, kemudian ada Useria bancrofti, dan ada yang cacing tambang. Kita lanjut untuk yang nomor 33. Nomor 33 di sini ada beberapa gambar ya. Kalau kita lihat jenis gambarnya, yang nomor 1 ini adalah masuk ke cacing pipih. Cacing pipih atau lebih tepatnya ya, langsung saja ya, atau lebih tepatnya ini adalah yang trematoda. Trematoda. Yang nomor 3 ini juga trematoda juga. Trematoda. Sementara yang nomor 2 ini adalah yang Nematelmintes, karena di sini bagian ekornya dia melengkung, kemungkinan besar yang ini adalah yang Ascaris. Nomor 4 ada rambut-rambut di sini atau ada seta. Yang ini kurang lebih hampir sama seperti yang ini. Dia memiliki seta. Berarti ini adalah dari golongan Annelida. Namanya adalah kelompok Polychaeta. Sementara yang nomor 5 ini juga Annelida juga ya, Annelida ini termasuk ke dalam kelompok Oligochaeta. Atau kita mengenal dengan sebutan cacing tanah. Sementara yang satu lagi dari golongan Annelida, yang gambar yang ini adalah Hirudinea. Ya. Nah, berbicara dengan Hirudinea, Polychaeta, dan Oligochaeta, karena kan kebetulan di sini ditanya adalah yang termasuk kelompok Oligochaeta. Nah, kalau Oligochaeta kan yang nomor 5. Oligochaeta itu ciri khasnya itu dia memiliki yang namanya klitelum di sini.
memiliki klitelum. Klitelum. Klitelum ini berperan dalam proses reproduksi yang saling menempelkan. Kalau di sini kan ada dua jenis cacing nih, ya, reproduksi. Kalau dia poliseta itu poli itu kan berambut, rambut banyak, setanya banyak. Kemudian selain dia memiliki seta yang banyak, poliseta juga memiliki namanya parapodia, kan ya? Ada parapodia. Parapodia ini tulis mana nih? Parapodia di sini aja ya. Parapodia dia berfungsi untuk sebagai alat gerak dan sistem pernapasan. Kaki daging kan yang kita kenal dengan sebutan kaki daging. Itu ada di poliseta. Sementara kalau yang Hirudinea ini identik dengan ada ala isap di sini. Ada ala isapnya. Dia memiliki alat isap ya untuk yang Hirudinea. Oke, itu saja yang dari kelompok Annelida ya. Jadi Annelida itu ada 3 ya. Annelida itu ada 3. Ada poliseta. Kemudian yang kedua ada Hirudinea. Yang ketiga adalah oligoseta. Nah, kemudian kalau kita lihat dari ciri atau karakteristik dari Annelida berkaitan dengan gambar yang di sini ya. Kita mengenal dengan sebutan sistem ekskresi berupa nefridium. Alat ekskresinya kita mengenal dengan sebutan nefridium atau nefridia. Nah, untuk nefridia tolong kamu ingat bahwa untuk nefridia itu dia ada 2 saluran. Ada yang namanya nefridiofor, ada namanya nefrostom. Oke. Nefridiofor itu yang ada lubang di bagian luar tubuh. Berarti dia sebagai lubang pengeluaran. Ya. Namanya nefridiofor. Diofor. Lubang keluar. Sementara yang satu lagi nefrostom. Nefrostom kalau di sini harusnya begini. Ada nefrostom itu sebagai alat penyaringan. Menyaring zat-zat sisa, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kemudian berbicara dengan Annelida, harusnya yang tadi di awal kita mengenalnya dengan lapisan embrional berupa triploblastik selomata. Kalau dia sudah triploblastik selomata, berarti dia sudah memiliki alat pencernaan yang sudah lengkap. Ya, alat pencernaan yang sudah lengkap. Kemudian sistem peredaran darahnya, peredaran darah untuk yang Annelida yaitu peredaran darah tertutup. Di mana untuk yang Annelida dia memiliki 5 pasang jantung pembuluh. Jantung pembuluh. Oke, 5 pasang jantung pembuluh. Kalau yang ciri yang lainnya kan berkaitan dengan poliseta ataupun oligoseta, dia memiliki seta ya sebagai alat gerak ataupun membantu pernapasan. Nah, itu yang berkaitan dengan yang Annelida. Itu yang anonet dihapus dong. Dihapus saja ya. Nanti kalau yang tabelnya boleh dilihat di yang sudah dipelajari ya. Itu yang dari sini silakan dicatat dulu. Berarti poinnya di sini kan ada 2 ya. Poinnya Annelida itu ada 2. Yang pertama pengelompokan. Pengelompokan. Yang kedua
adalah ciri-ciri. Ini. Jadi kalau pengelompokan harus tahu mana yang hirudinea, kemudian mana yang oligoseta, mana yang poliseta. Untuk ciri-ciri yang di sini. Itu saja. Sudah? Serverless ini recordingnya bakal dibagikan sih. Nanti kita lihat dulu ininya ya, apa namanya, kapasitasnya bisa nggak, cukup nggak nanti dikirim. Oke, kita lanjut nomor 34 ya. Nomor 34 di sini adalah, nah kali ini kan filmnya, ini langsung saja ya. Tadi ciri-cirinya sudah. Yang ditanya adalah yang termasuk film Annelida. Berarti yang termasuk contohnya tadi gambarnya kan sudah ya. Lumbricus terrestris. Itu cacing tanah. Kemudian yang kedua adalah lintah Hirudomedicinalis. Kemudian untuk tubifax ini kurang lebih hampir sama dengan lumbricus ya. Ini hampir sama dengan lumbricus karena dia dari satu golongan yaitu oligochaeta. Kemudian kalau yang lainnya Dugesia itu planaria, Cirrus itu yang nematelmintes ya. Kemudian Paragonemus itu yang trematoda. Jadi di sini kan yang D. Ini adalah yang kelompok Annelida saja yang ditanya. Ini nomor 35, ini langsung saja pencemaran air, yaitu tubifax. Karena biasanya kalau tubifax populasinya banyak di air, populasinya banyak, meningkat, berarti bisa kita simpulkan air itu sudah tercemar. Ya, itu saja ya. Untuk yang nomor 34 dan nomor 35. Saya mau tanya, itu yang Hirudomedicinalis yang sebelahnya itu apa ya bacanya? Sebelahnya mana? Itu yang garis panahnya, terus lin apa gitu. Sebelah nomor 4. Sebelah nomor 4. Oligoseta. Iya itu, terus kan ada 1, 2, 3, 4 Hirudo, terus kasih tanda panah. Lin apa itu bacanya? Mungkin yang ini kali ya, maksudnya yang bagian di sini ya, yang sama yang di sini nih. Nggak kelihatan di sana kah? Tadi namanya adalah oligochaeta. Oligochaeta. Oh, Yang ini kan? iya. Nomor 34 kan? Oke, kita lanjut. Sorry, ini tadi apa nih? Kok pakai anonet? Sorry ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Nah, ini baru ke daur hidup. Ya, masih ada beberapa nomor lagi untuk yang daur hidup. Dimulai dari daur hidup dari Platyhelminthes, yaitu di sini diambil contohnya Fasciola hepatica. Berarti ini cacing isap pada hati. Ya. Fasciola hepatica. Berarti di sini poinnya daurnya, berarti urutannya. Mulai dari perkembangan dari cacing isap dewasa yang ada di hati hewan ternak atau domba ya, hewan ternak. Nanti kemudian dia akan bertelur.
telurnya menetas menjadi larva bersilia. Larva bersilia yang namanya adalah Miracidium. Miracidium. Larva bersilianya namanya Miracidium. Kemudian Miracidiumnya masuk ke dalam tubuh siput. Ini, masuk ke dalam tubuh siput. Di dalam tubuh siput akan berkembang menjadi sporokista. Sporokista. Kista itu lapisan yang cukup tebal, di dalamnya banyak spora nih. Ini banyak spora-spora di sini. Ini sporanya. Ya, yang tadi namanya sporokista. Sporokistanya berkembang secara seksual membentuk yang namanya redia. Redia, dan akhirnya membentuk ekor yang disebut dengan nama serkaria. Serkaria, atau kita mengenalnya dengan sebutan larva berflagel atau berekor. Ya. Nah, ketika sudah memiliki ekor atau flagel, kemudian dia keluar dari dalam tubuh siput, berenang di air, dan akhirnya menempel di rumput. Menempel di rumput. Nah, larva yang menempel di rumput, perkembangan dari serkaria, yaitu kita sebut dengan nama metaserkaria. Kemudian jika hewan ternaknya memakan rumput, maka dia akan memakan juga metaserkaria yang sudah menempel di rumput tadi, dan akhirnya menjadi cacing hati ataupun cacing hisap di hati hewan ternak tersebut. Jadi itu urutannya ya. Ada telur, kemudian Miracidium, kemudian sporokista, redia, serkaria, dan metaserkaria. Perlu kamu ingat bahwa sporokista, kemudian redia, dan serkaria ini terbentuk di dalam tubuh siput. Di dalam tubuh siputnya, ya. Larva yang berkembang di dalam tubuh siput. Oke. Ataupun yang di skema ini kan hanya bagian X, Y, Z, ya. Miracidium, redia, serkaria. Atau kemarin kita mengenal, kalau masih ingat singkatannya ya, yang ini tumisir calon MC, ya. Telur, Miracidium, sporokista, redia, serkaria, dan metaserkaria. Oke, itu saja untuk yang urutannya. Kemudian yang berikutnya ini adalah cacing tambang. Ya, ini adalah daur dari cacing tambang. Nah, kalau kita lihat di sini di daurnya bahwa larva yang di cacing tambang ada dua jenis larva, ya. Ada larva yang berkembang di lingkungan yang basah. Lingkungan yang basah berarti yang ini namanya adalah rhabditiform. Lingkungan yang basah ya. Kemudian nanti dia baru bisa berkembang. Kalau lingkungannya kering tidak akan bisa. Maka harus butuh lingkungan yang basah. Sehingga nanti dia berkembang menjadi larva yang memiliki kemampuan menginfeksi pori-pori kulit. Nah, yang ini namanya adalah filariform. Jadi kalau larva dari cacing tambang yang menembus pori-pori kulit itu namanya adalah filariform. Dan akhirnya nanti masuk ke dalam tubuh, mengikuti aliran darah, naik ke paru-paru, kemudian menembus paru-paru, turun lagi nanti menjadi cacing dewasa di usus halus, ya. Atau yang kita kenal dengan nama Ankylostoma duodenale, ya. Sir, maaf nanya. Langsung. Filariform itu tadi apa? Ini larva yang memiliki kemampuan menginfeksi melalui pori-pori kulit. Artinya ini yang masuk nanti ke pori-pori kulit. Apa sih, Pak? Ya, Ankylostoma
duodenale. Ya, ankylostoma duodenale. Nah, berkaitan dengan ankylostoma duodenale ini, kamu harus tahu juga bahwa di ankylostoma duodenale, terutama yang jantan sama yang betina, ya, yang pertama yang betina, dia memiliki karakteristik berupa ada alat kelamin luar, ya, memiliki alat kelamin luar yang namanya adalah vulva. Yang namanya adalah vulva. Sementara kalau dia yang jantan, dia memiliki di ujung posterior, ya. Di ujung posteriornya memiliki yang namanya bursa kopulasi. Ini hampir sama dengan yang di Ascaris yang berfungsi dalam proses reproduksi. Oke. Gitu ya. Perbedaan struktur yang cacing yang betina baik ankylostoma maupun yang jantan dan betina. Tapi jangan sampai lupa bahwa yang namanya ankylostoma ataupun cacing tambang itu kan secara umum dua-duanya baik jantan dan betina memiliki gigi kitin, ya. Ada gigi kitinnya. Gigi kitin. Bisa sampai 1 sampai 4 pasang. Karena kan nanti yang digunakan untuk menempel ataupun menghisap, kan? Menghisap nutrisi ataupun darah di usus. Gitu ya. Tapi kalau untuk yang khusus yang perbedaan cacing ankylostoma betina, dia memiliki vulva, kelamin luar. Kalau khusus yang jantan memiliki bursa kopulasi. Itu saja untuk yang nomor 38. Mati daur hidup. Pak. Ya. Pak, boleh lihat yang nomor 36 nggak, Pak? Tadi nggak sempat screenshot, Pak. 36. Sudah? Oke, sudah. Makasih, Pak. Ya. 38 sudah ya? Nah, berarti yang animalia, yang vermes sudah selesai ya. Yang vermes sudah. Berarti tadi Pak, saya mau tanya, itu yang betina tadi apa ya, Pak? Yang nomor ini, Pak, 38. Memiliki alat kelamin apa ya, Pak? luar. Oke, Pak. Alat Makasih. kelamin luar. Namanya vulva ya. Vulva. Kalau yang jantannya memiliki bursa kopulasi. Ini Devin baru gabung kah ini? Nah, kemudian yang ya, tinggal 2 slide lagi. Nomor 39 ini masuk ke dalam vertebrata. Ya, vertebrata. Tadi kalau di sebaran materinya kan untuk yang vertebrata, mulai dari ciri-ciri dan pengelompokannya. Biasanya kan kalau vertebrata ini, seperti yang nomor 39 nih, dari ciri-ciri di atas yang termasuk ke dalam kelompok Aves itu yang mana? Gitu ya. Berarti tinggal kita lihat nanti misalkan dari perkembangan embrionya, jenis alat geraknya, ruang jantungnya, penutup tubuhnya itu seperti apa. Yang namanya Aves kan pasti dia bertelur, atau kita kenal dengan ovivar. Kemudian memiliki sayap, kemudian jantungnya itu ada 2 atrium, ya, ada 2 atrium, ataupun 2 ventricle. Ada 4 ruang. Karena dia sudah ada 4 ruang, maka sudah memiliki sekat, ya, sudah sekat yang sempurna. Berarti sudah bisa menyaring udara bersih, gitu ya. Kemudian mengeluarkan, memompa udara kotor ke luar. Kemudian untuk yang penutup tubuh, ini juga adalah bulu. Jadi jawabannya kan di sini yang D. Atau yang di bagian bawah, ini tabel perbedaannya. Nah, bisa kita lihat di sini nih. Untuk yang pertama dari permukaan tubuh, gitu ya. Dari permukaan tubuh, yang pertama adalah rambut,
kemudian suhu tubuhnya adalah homoeutherm, berarti ini bisa menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Perkembangbiakannya ada yang vivipar dan ada yang ovovivipar. Berarti kalau dia vivipar ini, berarti dia adalah beranak. Ya, kalau yang ovovivipar bertelur dan beranak. Kalau berkaitan dengan vivipar kan sudah pasti kan mamalia ya. Ini kan sudah pasti mamalia. Sementara kalau yang ovovivipar nanti juga ada yang kita kenal dengan sebutan mamalia bertelur. Nanti di gambar yang selanjutnya nanti itu ada. Yang ini ya. Mamalia bertelur. Atau platypus. Ya, kita mengenalnya platypus. Pernapasan dengan menggunakan paru-paru atau pulmo. Ruang jantungnya 2 atrium, 2 ventrikel, kemudian sekatnya sudah sempurna. Nah, sehingga kalau berdasarkan ciri ini bisa kita kelompokkan bahwa ini adalah kelompok yang mamalia. Ya. Kemudian yang kedua bulu homoeutherm, kemudian bertelur menggunakan paru-paru atau kantung hawa atau pundi-pundi udara. Ini sudah 4 dan sekat sempurna. Ini adalah kelompok yang aves. Ya, misalkan aves itu ya kelompok unggas. Ya bisa merpati gitu ya, atau bisa burung elang, yaitu kelompok aves. Kemudian yang ketiga, ini bersisik kering. Kemudian berarti dia mengalami pengelupasan kulit. Mengalami pengelupasan kulit. Poikiloterm, berarti dia tidak bisa menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Ya. Atau kita kenal dengan nama poikiloterm. Ada yang bertelur, ada yang bertelur beranak. Harusnya yang vivipar, yang ini ya. Ovovivipar ya. Kemudian bernapas dengan paru-paru atau pulmo. Kemudian jantungnya juga sempurna. Tetapi, jantungnya ada 4, tetapi belum sempurna. Berarti darah bersih dan darah kotor masih bercampur. Karena yang antara sekat, antara atrium dan ventrikel itu masih belum utuh, belum sempurna. Nah, ini berarti golongan dari reptil. Ya, reptil itu kan kelompoknya itu adalah buaya, kemudian ular, ataupun kadal. Nah, sementara yang keempat, kulitnya dia licin dan berlendir. Kemudian poikiloterm, ovipar, pada saat berudu bisa bernapas dengan insang. Ketika sudah dewasa bernapas dengan kulit dan paru-paru. 2 atrium, 1 ventrikel. Yaitu ruang jantungnya ada 3. Berarti ini kelompok dari amfibi. Amfibi itu kita mengenal dengan contohnya adalah katak. Dan yang terakhir, ini licin, ada sisik. Kalau licin bersisik, bisa ada 2 sih, sisik. Kalau sisiknya kering, berarti ya reptil. Nah, kalau di sini sisiknya licin, berarti sudah pasti kelompok dari Fishes, ya, poikiloterm, ovipar, atau insang. Atau dari sini kan sudah pasti sudah tahu lah bahwa yang ini adalah yang Fishes. Mulai dari ikan mas, ataupun lele, ataupun apalagi ikan mujair dan yang seterusnya lah. Jadi sudah bisa dikelompokkan ya. Kelompok Pisces, kemudian kelompok amfibi, kelompok reptil, kelompok aves, dan yang terakhir yang mamalia. Yang mamalia adalah slide yang terakhir. Jadi dari ciri ini nanti bisa dipelajari ya, kira-kira yang kelompok yang vertebrata atau yang param ya. Ini sudah bisa mengerti dengan baik mana yang Pisces. Sebentar. Mana yang Pisces, kemudian amfibi, terus yang reptil, aves, dan mamalia ya. Oke. Ciri-cirinya
perbedaannya yang di tabel ini. Pak, izin bertanya. Ya. Itu untuk yang amfibi, ruang jantungnya kan ada 3. Yang 2 yang atrium atau ventrikel ya, Pak? Yang mana? Yang amfibi ya? Iya, Pak. Yang ventrikel itu 1, atriumnya 2. 2 atrium, 1 ventrikel. Oke, terima kasih, Pak. Kalau yang 2 kan berarti 1-1 ya. Gitu. Nah, ini yang mamalia nih. Seperti yang tadi, di ciri-cirinya ya, poikiloterm, ada yang beranak, ada yang ovivivipar. Nah, mungkin yang ovivivipar ini kita mengenali dengan sebutan platypus nih, ya. Dia masuk ke dalam mamalia. Kenapa? Karena tetap memiliki yang namanya kelenjar susu. Makanya kan di sini platypus, mamalia bertelur, ini mamalia bertelur, kelelawar ini adalah Chiroptera ya. Ini adalah mamalia bersayap. Bersayap. Kalau ini kan lumba-lumba, sudah jelas ya, mamalia. Jadi ini yang D. Atau pengelompokan yang lain, yang marsupialia, yang berkantong, kemudian yang orangutan, yang primata. Udah itu saja. Lebih hanya ke pengelompokan saja yang ini ya. Karena kalau yang vertebrata berarti ciri dan pengelompokan. Udah, 2 ini saja. Sir. Boleh ke slide sebelumnya nggak, Sir? Yang ini? Iya, saya mau screenshot. Oke. Kalian ada ini kah? Apa namanya?